Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil iman wa ja'alana min ummati khairil insan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-hannanul mannan. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidu waladi adnan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad manba'il aman wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila akhiriz zaman, amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib, para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama selalu kita menghaturkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang diberikan kepada kita sehingga kita pada malam hari ini dapat kembali berkumpul bersama-sama. Dan tidak lupa kita mengucapkan salawat dan salam keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau sampai akhir masa nanti. Para muhibbin rahimakumullah. Ats-tsani wal khamsun min suril Qur'an suratul Tur. Makkiyatun wa ayatuha tis'un wa arba'un. Yang ke-52 daripada surah-surah Al-Qur'an, yaitu surat yang bernama At-Tur. Surat At-Tur diturunkan di Mekah dan ayatnya berjumlah 49 ayat. 49 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-Tur wa kitabim mastur fi raqqim mansur wal baitil ma'mur was-saqfil marfu' wal bahril masjur inna 'adzaba rabbika lawaqi' fama lahu min dafi'. Wat-Tur, demi Jabal Tur. Wa kitabim mastur, dan demi kitab yang ditulis bersusun rapi. Fi raqqim mansur, pada lembaran yang terbuka. Wal baitil ma'mur, dan demi baitil ma'mur. Was-saqfil marfu', demi atap yang ditinggikan, demi langit. Wal bahril masjur, dan demi laut yang dipenuhi air. Inna azab rabbika lawaqi', sesungguhnya azab Tuhan engkau itu pasti akan terjadi. Azab Tuhan engkau pasti akan mengenai bagi orang-orang yang berhak, bagi orang-orang yang ingkar, orang yang menentang Allah. Fama lahu min dafi', maka tidak ada bagi dia yang bisa menolak azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala pertama bersumpah dengan Wat-Tur, demi At-Tur. Salah seorang ahli tafsir mengatakan, yaitu Al-Imam Mujahid, wal muradu bihi Tursina. Yang dimaksud dengan Wat-Tur adalah gunung Tursina. Gunung Tursina itu adalah ismul jabal alladzi kallamallahu alaihi Musa alaihi salam. Gunung Tursina adalah gunung di mana Nabi Musa mendengar langsung kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, At-Tur jabalun min jibalil jannah. Jabal Tur itu adalah merupakan satu gunung daripada gunung-gunung surga. Karena di gunung itu pernah terjadi satu peristiwa yang besar, yaitu Nabi Musa mendengar langsung kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhrajahu Ibnu Mardawai.
Kemudian lagi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kitabim mastur fi raqqim mansur. Menurut sebagian ulama tafsir itu adalah Al-Qur'an. Demi Al-Qur'an. Wal baitil ma'mur, dan Allah bersumpah dengan Baitil Ma'mur. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada sahabatnya, "Hal tadruna mal Baitul Ma'mur?" Sabda Rasulullah, "Wahai sahabatku, tahukah kalian apa itu Baitul Ma'mur?" Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Sahabat menjawab, hanya Allah dan Rasul yang mengetahuinya itu Baitul Ma'mur. Qala fa innahu masjidun bis sama' bihiyadil Ka'bah law kharra 'alaiha yusalli kulla yawmin fihi 70 alfa malak idza kharaju lam ya'udu ila akhirih. Akhrajahu Ibnu Jarir. Ujar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa itu Baitul Ma'mur adalah masjid yang letaknya di langit. Ada yang mengatakan langit ke-3, ke-4, ke-6, ke-7. Masjid yang letaknya di langit berbetulan dengan Baitullah, dengan Ka'bah. Andai kata Baitul Ma'mur itu jatuh ke bumi, tepat jatuhnya di atas Ka'bah. Sembahyang di Baitul Ma'mur itu tiap-tiap hari 70.000 malaikat. Bila mana mereka keluar, mereka tidak boleh kembali lagi. Jadi setiap hari malaikat 70.000 masuk, tuntung bayang keluar. Masuk lagi 70.000, masuk lagi 70.000 sampai hari kiamat. Jadi malaikat cuma sekali boleh sembahyang di Baitul Ma'mur. Sudah keluar, kada boleh kembali. Nah, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam ayat ini dengan demi Baitul Ma'mur. Para muhibbin rahimakumullah, menurut di dalam kitab tafsir Al-Qurtubi disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai 7 masjid di langit dan 7 masjid di bumi. Salah satu masjid yang ada di langit adalah Baitul Ma'mur. Ada lagi yang namanya Baitul Izzah, itu di langit yang pertama. Sedangkan di bumi Baitullah, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, dan masjid-masjid yang lain. Wasaqfil marfu, dan demi langit yang ditinggikan, wal bahril masjur, dan laut yang dipenuhi air. Yang Allah sumpahkan apa? Yang ingin Allah terangkan, yang ingin Allah nyatakan kepada kita dengan sumpah-sumpah itu adalah inna azab rabbika lawaqi', bahwa sesungguhnya azab Tuhan engkau pasti akan jatuh. Pamalahu min dafi', tidak ada bagi dia orang yang bisa menolaknya. Azab Allah pasti akan jatuh, pasti akan menimpa kepada orang-orang yang durjana, orang-orang yang banyak maksiat kepada Allah, orang-orang yang ingkar, kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jubair bin Mut'im, salah seorang tokoh kafir Quraisy. Jubair bin Mut'im berkata, "Qadimtul Madinah li as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi asara Badrin. Bawafaituhu yaqra fi salatil maghrib wat tur." Ujar si Jubair bin Mut'im ini, aku datang ke Madinah. Ini orang kafir Mekah. Aku datang ke Madinah untuk menanyakan kepada Rasulullah tentang bagaimana nasib tawanan perang Badar. Kan ada 70 orang kafir Quraisy yang ditawan oleh kaum muslimin. Jubair bin Mut'im datang ke Madinah untuk mengurus itu. Jubair sampai di Masjid Nabawi, tempatnya Rasulullah, pas waktu maghrib. Rasulullah sembahyang maghrib dengan para sahabatnya. Waktu itu beliau membaca ayat Wattur wa kitabim mastur fi raqqim mansur
wal baitil ma'mur wasaqfil marfu' wal bahril masjur inna 'adzaba rabbika lawaqi' fama lahu min dafi'. Begitu Jubair mendengar ayat tadi yang intinya bahwa adalah azab Allah pasti akan jatuh kepada orang-orang yang kafir, ujar Jubair, faka'annama sada'a qalbi. Begitu aku mendengar bahwa azab Allah pasti akan kena orang-orang yang kafir, maka seolah-olah pecah hatiku, seolah-olah hancur hatiku. Fa'aslamtu, maka aku masuk Islam ketika itu, khaufan, karena aku takut min nuzulil azab, daripada turunnya azab Allah Subhanahu wa taala kepadaku. Karena Allah di dalam ayat ini sangat menekankan dengan beberapa sumpah agar kita benar-benar meyakini bahwa azab Allah bukan main-main. Azab Allah pasti akan kena bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ayat ini pula banyak yang membuat para aulia Allah Subhanahu wa taala pingsan karena takut kalau azab Allah itu menimpa mereka. Orang yang makin dekat kepada Allah makin takut kepada Allah. Dikatakan bahwa Hisam bin Hassan berkata, aku pergi beserta Malik bin Dinar ke majelisnya pengajian Al-Hasanul Basri. Wa indahu rajulun yaqra' wat-tur. Di samping Hasanul Basri ada seorang laki-laki yang membaca ayat wat-tur tadi. Fabakal Hasan Basri menangis. Takut kepada Allah. Kalau diri termasuk orang-orang yang berhak untuk menerima azab Allah. Wabaka ashabuh, dan hadirin pun ikut menangis. Faja'ala Malik yattarib hatta ghusyiya alaih, sehingga Malik bin Dinar jatuh pingsan mendengar ayat inna azab rabbika lawaqi' ma lahu min dafi'. Inna azab rabbika lawaqi' ma lahu min dafi'. Para muhibbin rahimakumullah, surat At-Tur sebagaimana surat Al-Quran yang lain banyak menceritakan tentang hari akhirat, tentang surga, tentang neraka, dan lain sebagainya. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang ke-17 surat At-Tur yang berbunyi innal muttaqina fi jannati wa na'im. Kemudian disambung ayat berikutnya fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum adzabal jahim. Kulu washrabu hani'am bima kuntum ta'malun. Allah menjelaskan innal muttaqin. Biasanya bila dimulai dengan inna itu artinya sangat kuat. Sesungguhnya orang-orang yang takwa, kata Allah, dia akan berada di dalam surga dan kenikmatan. Mereka bersenang-senang dengan apa yang Allah datangkan kepada mereka, dan mereka terhindar daripada azab neraka jahim. Di dalam surga orang-orang yang takwa itu dikatakan kepada mereka, kulu washrabu, makan dan minumlah, hani'an, dalam keadaan nyaman, dalam keadaan tidak ada bahayanya. Di dalam surga makan apa saja sekuat-kuatnya kada akan menimbulkan penyakit. Minum sekuat-kuatnya kada akan menimbulkan penyakit. Minum arak sebanyak-banyaknya tidak akan mabuk. Hani'ah. Makanlah kamu, minumlah kamu seenak-enaknya bima kuntum ta'malun, dengan sebab kamu beramal, sebab kamu beribadah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, di dalam sebuah hadis qudsi yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi, Allah berfirman,
Juzus sirat bi'afwi wadkhulul jannata birahmati waqtasimuha bi'amalikum. Liwati titian sirat dengan kemaafanku, masuklah kalian ke surga dengan rahmatku, dan bagilah itu surga sesuai dengan amal perbuatan kamu. Nah, maksudnya adalah bahwa kita bisa lewat di titian siratal mustaqim di akhirat nanti, bisa menyeberang semata-mata karena kemaafan Allah. Bukan karena amal ibadah kita bisa selamat. Bukan karena doa kita bisa selamat, tapi semata-mata karena Allah memaafkan kepada kita bisa menyeberang dari padang mahsyar menuju halaman surga. Wadkhulul jannata birahmati, dan masuk surga itu dengan rahmat Allah. Kita masuk surga bukan karena kita sembahyang, bukan karena kita puasa, bukan kita karena banyak berzikir, tapi kita bisa masuk surga semata-mata karena kasih sayang Allah kepada kita. Waqtasimuha bi'amalikum. Kemudian sesudah kita masuk surga dengan rahmat Allah, di dalam surga kita akan mendapat berbagai macam fasilitas, berbagai macam kenikmatan sesuai dengan amal perbuatan di dalam dunia. Jadi amal ibadah yang kita lakukan dalam dunia ini adalah hanya untuk memperbanyak fasilitas yang akan kita nikmati di dalam surga. Kalau supaya selamat di titian siratal mustaqim, itu amal ibadah kada berfungsi. Hanya maafnya Allah yang membuat kita selamat. Kita masuk surga, rahmat Allah. Nah, di dalam surga kita bisa menikmatinya semata-mata karena amal perbuatan. Bima kuntum ta'malun tadi. Jadi di dalam surga ada tempat-tempat yang di sini kada boleh masuk kecuali orang yang dalam dunia ibadahnya macam ini. Di dalam surga ada bidadari-bidadari yang tidak boleh dinikmati kecuali orang yang ibadahnya seperti ini. Tergantung nikmatnya. Nikmat dalam surga tergantung kepada amal perbuatan. Rasulullah bersabda, Inna fil jannati la ghurafan yura zahiruha min butuniha wa butunuha min zuhuriha. Faqama ilaihi a'rabiyyun faqala liman hiya ya Rasulullah. Qala liman atabal kalam wa at'amat ta'am wa adama siyam wa shalla bil lail wan nasu niyam. Rawahu Tirmidzi. Ujar Nabi, di dalam surga itu ada gedung yang tembus pandang. Ibarat di sini kaca, terbuat dari kaca, amun dalam dunia, dalam surga wallahu alam. Cuma yang di luar bisa melihat ke dalam, yang di dalam bisa melihat keluar. Nah, gedung-gedung seperti itu kata Rasulullah ada yang memilikinya. Berdiri seorang Arabi, seorang Arab Badawi. Liman hiya ya Rasulullah? Milik siapa gedung-gedung seperti itu wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, liman atabal kalam, orang yang bagus tutur katanya. Orang yang bagus tutur katanya. Bagus tutur kata artinya mulutnya selamat daripada penyakit-penyakit yang membinasakan mulutnya. Orang yang berkata kasar, orang yang sering berdusta, orang yang sering gibah, orang yang sering namimah, orang yang suka memuji diri, kada akan bisa masuk ke dalam gedung itu. Kada akan bisa masuk ke dalam gedung walaupun dia berada dalam surga. Karena gedung itu khusus untuk orang-orang yang atabal kalam, yang bagus tutur katanya. Wa at'amat ta'am, yang dalam dunia suka memberi makan kepada orang. Orang yang mengekali puasa, orang yang mengekali sembahyang tahajud. Itulah mereka-mereka yang berhak memiliki gedung-gedung surga tadi. Beliau bersabda lagi, inna fil jannati baban yuqalu lahu rayyan
yadkhulu minhu as-shaimun fa yadkhuluna minhu fa idza dakhala akhiruhum ughliq falam yadkhul minhu ahad. Di surga itu ada pintu. Ada pintu yang namanya pintu Rayyan. Yang boleh masuk ke dalam pintu Rayyan itu adalah orang-orang yang suka puasa di dalam dunia. Orang yang tidak suka puasa tidak akan bisa masuk ke dalamnya. Di dalam surga ada tempat lagi, ada taman lagi yang namanya duha. Yang hanya bisa menikmati taman itu orang yang mengekali sembahyang duha. Nah, jadi makin banyak amal perbuatan yang kita, amal kebaikan yang kita perbuat dalam dunia, makin banyak nikmat, fasilitas, keindahan surga yang akan kita nikmati nantinya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi jangan berprinsip, jangan asal masuk surga. Yang penting asal masuk surga. Makin banyak amal, makin banyak kita dapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang nang sembahyang sunat 2 rakaat lawan orang nang sembahyang sunat 10 rakaat, kada sama fasilitas di dalam surga. Kada sama. Bidadarinya kada sama. Kendaraannya kada sama. Kenapa? Karena ungkusnya memang beda. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Tur ayat yang selanjutnya, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Imam As-Sawi menafsirkan ayat itu, wal makna annal mu'min idza kana amaluhu aktsar ulhika bihi man dunahu fil amal ibnan kana au aba. Seorang yang beriman bila mana adalah amalnya lebih banyak, maka dihubungkan dengan dia orang-orang yang di bawahnya pada amal, baik itu anak atau bapaknya. Misalnya seseorang ini banyak mempunyai amal ibadah sehingga dia di dalam surga mendapatkan derajat yang tinggi. Sedangkan anak atau bapaknya yang dalam dunia beriman tapi beramal kada sebanyak dia, nah bapaknya atau anaknya akan dinaikkan oleh Allah sampai dia bersama-sama dengan keluarganya. Abah kita umpamanya, kai kita umpamanya aulia Allah, sidin di surga yang tinggi. Sedangkan kita surga yang paling bawah karena amal kita dikit. Jadi berkat kai yang punya amal yang banyak itu, kita pun dinaikkan sama dengan tempatnya kai, semata-mata karena anugerah Allah Subhanahu wa taala. Wa yulhaqu bidzurriyyah minan nasab az-zurriyyatu bis-sabab wa huwa al-mahabbah fa in hasala ma'al mahabbah ta'limu ilmin aw amal kana ahaqqa bil luhuq kat talamidha fa innahu yulhaqun bi asyakhihim wa asyakhil asyakh yulhaqun bil asyakh in kanu dunahum bil amal. Zuriyat dengan nasab seperti tadi. Nah, zuriat dengan sebab macam itu juga, seperti hubungan antara guru dan muridnya. Guru jelas banyak pada kita punya ibadah. Guru akan mendapatkan surga yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan murid amalnya kada banyak, di surga paling bawah. Berkat dia berguru kepada orang itu, Allah berikan anugerahnya, maka si murid pun dinaikkan tingkat sederajat dengan gurunya itu. Wal aslu bidzalik, dalil yang demikian itu kata Imam As-Sawi, umumu qaulihi sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahlul jannah al jannata sa'ala ahaduhum an abawayhi wa an zawjatihi wa waladihi
fayuqal innahum lam yudriku ma adrakta fayaqul ya rab inni amiltu li wa lahum fayu'maru bi ilhaqihim bih. Kata Rasulullah, apabila masuk penghuni surga itu ke dalam surga, ikam dan malaikat, surga yang tinggi, surga Firdaus. Firdaus surga yang paling top. Rasulullah bersabda, kalau kamu minta surga kepada Allah, mintalah Firdaus. Sampai seseorang ke Firdaus karena dia punya amal ibadah yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia kesepian. Kada ada anaknya, kada ada bininya, kada ada abahnya, kada ada mamanya. Maka dia bertanya, mana abahku? Mana mamaku? Mana biniku? Mana anakku? Dijawab orang, innahum lam yudriku ma adrakta. Mereka tidak beramal seperti amal engkau. Mereka amalnya kurang. Fayaqul, maka dia berkata, ya Rab, hai Tuhanku, inni amiltu li walahum. Aku beramal hai Tuhan di dalam dunia bukan hanya untukku semata, tetapi juga untuk keluargaku, untuk mereka, anak, bini dan keluarga. Bayu umaru bi ilhaqihim bihi, akhirnya diperintahkan untuk bersama-sama dia di dalam surga yang tinggi tadi. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi baik yang lebih banyak amalnya itu bapak, maka bisa membawa anak yang kurang ibadah, atau anaknya yang hebat, anaknya yang banyak amal ibadah, anaknya mencari abahnya kada ada, abahnya kurang amal, di surga yang paling rendah dibawa abahnya naik untuk satu kedudukan dengan anaknya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, demikian pula halnya kata Imam As-Sawi, seorang guru. Begitu dia dapat tempat yang tinggi, dia akan mencari mana muridnya. Muridnya di surga yang paling bawah karena amalnya kurang. Akhirnya dia minta agar muridnya disamakan kedudukan dengan dia. Nah, sebaliknya murid pun demikian pula. Andai kata muridnya lebih banyak punya amal daripada gurunya, muridnya akan mencari gurunya. Akhirnya disamakan juga kedudukan yang tinggi di dalam surga. Para muhibbin rahimakumullah. Wa ma'alatnahum min amalihim min syai', dan tidak kami kurangi mereka itu daripada amal mereka sedikit jua pun. Kalau pang oleh karena nang abah ni tadi banyak berisi amal, nang anak kada kawa kasih itu menjangkau, lalu amal nang abah dikurangi. Artinya nang abah diturunakan derajat, nang anak dinaikkan di tengah-tengah, kada macam itu. Kada tawar menawar macam itu kada ada. Semata-mata yang di bawah disamakan dengan yang di atas dengan mahdi fadlihi, karunia Allah Subhanahu wa taala. Kullu mri'im bima kasaba rahin. Tiap-tiap orang itu dengan yang ia kerjakan tergadai. Ujar ulama tafsir sebahagian mengatakan bahwa seseorang itu tidak akan disiksa oleh Allah dengan sebab dosa orang lain. Seseorang tidak akan disiksa oleh Allah karena dosa orang lain. Tetangga misalnya berbuat dosa, kita sebelah rumah, tetangga disiksa, kita disiksa juga lah, kada mau. Yang hanya disiksa itu adalah orang yang melakukan pelanggaran, orang yang melakukan maksiat. Kecuali orang yang melihat ini tidak menegur, tidak amar ma'ruf nahi munkar, menyetujui, nah itu sama halnya dengan berbuat satu dosa. Makanya kita ingat, ada orang berbuat dosa di Amerika, kita di Berabai dapat dosanya. Orang yang berbuat maksiat di Amerika sana, kita di Berabai dapat dosanya. Kenapa? Kita di Berabai suka dengan kemaksiatan yang dilakukan oleh orang Amerika sana. Nah, sukanya ini yang membuat kita disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ar-ridha bil maksiyah maksiyatun. Ridha dengan maksiat berarti maksiat juga ngarannya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga bersama dengan para aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله ونتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما صلى وسلم